Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam kasih sayangku kepada para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang menginjak tatanan dalam tahap belajar di dalam dunia ilmu hakikat dan makrifat ini, maka manusianya serba masih kebingungan untuk mengaplikasikannya, untuk mempraktekannya di dalam hatinya. Jadi selama ini kita telah menjadi syirik atau kafir zindik sama saja di sisi Allah. Maknanya kita selama ini belum menyadari, tidak menyadari bahwa kita selama ini selalu dan selalu berpraktek di dalam hati kita mengaku menjadi sang pencipta daripada berkedudukan sebagai yang dicipta. Kita selama ini di dalam hati kita selalu berpraktek sebagai sang penguasa daripada duduk sebagai yang dikuasai. Ini kan sama saja. Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan, kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak kita sadari selama ini. Karena kita belum beragama dan belum bertuhan di sisi sang pencipta, di sisi Allah. Beragama dan bertuhannya kita selama ini hanyalah di sisi manusia. Versinya manusia. Maka yang disembah bukan Allah di dalamnya. Akan tetapi manusianya lah yang berkedudukan menjadi Tuhan di dalamnya.
Inilah yang selama ini belum kita ketahui bersama. Inilah kenyataan yang selama ini kita lakukan di dalam praktek-praktek agama dan bertuhan di hati kita selama ini. Jadi agama dan bertuhannya masih ala hawa nafsu, yang mana masih merasa lebih benar agama dan bertuhan kita selama ini daripada agama dan bertuhannya orang lain yang di luar agama kita. Jadi kita masih merasa mulia dengan apa yang kita peluk. Merasa bangga dengan apa yang kita anut. Merasa mulia dengan akidah-akidah yang sudah kita pahami bersama selama ini. Akan tetapi akidahnya masih akidah hawa nafsu. Jadi masih di dalamnya kita meremehkan, menghujat, mengolok orang-orang yang di luar agama, yang di luar kebertuhanan seperti diri kita selama ini. Inilah bukti-bukti yang nyata bahwa kita sendiri selama ini tak sadar kita pun menjadi Allah. Kita pun menjadi Tuhan di hati kita tanpa kita sadari. Dan selanjutnya kita mulai belajar ilmu hakikat dan makrifat. Di situ pun juga banyak kendala-kendalanya. Dikatakan bila hidup ini hanya Allah. Bila hidup ini hidup Tuhan Sang Pencipta, berarti aku ini Allah dong. Berarti aku ini Sang Pencipta dong. Berarti apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kan tak ada bedanya. Kan tak ada bedanya sama sekali. Yakni endingnya sama-sama ngaku jadi Allah tanpa disadarinya. Jadi seharusnya bagaimana kalau demikian agar tidak tersesat pemahamannya? Di luar sana kebanyakan orang-orang tersesat belajar hakikat dan makrifat. Kebanyakan pemahamannya, bila hidup ini Allah, bila hidup ini Sang Pencipta, berarti yang jadi Allah ya aku sendiri. Berarti yang jadi Tuhan ya aku sendiri. Berarti yang jadi Sang Pencipta ya aku sendiri. Ini tambah fatal kepahamannya. Akhirnya dengan sombongnya melepaskan syariat-syariat yang sudah diajarkan kepada kita. Sholat ditinggalkannya dengan sengaja. Ibadah-ibadah ditinggalkannya dengan sengaja. Zakat, puasa ditinggalkannya dengan sengaja karena aku telah merasa jadi Tuhan. Ini kebanyakan manusia salah pahamnya di sini. Dikira orang yang sudah makrifat itu sudah meninggalkan syariat. Dikira orang yang sudah sampai itu boleh halal meninggalkan sholat 5 waktu. Halal meninggalkan seluruh ibadah-ibadah yang ala-ala syariat. Ini pemahaman yang cepat,
Ini pemahaman yang salah. Jadi mari kita ketahui bersama apa sih syariat itu. Bila kita bahas syariat di sisi manusia, ya syariat masing-masing agamanya manusia itulah syariat. Bila yang pemeluk agama Islam syariatnya ya sholat 5 waktu, syariatnya ya ibadah seperti zakat, puasa, haji, dermawan, sopan santun, saling berbagi. Itu syariat di dalam agama. Sama halnya pun kepada agama-agama yang lainnya. Jadi agama yang lainnya pun juga mempunyai syariat-syariat agamanya. Bagi orang Nasrani syariatnya ya pergi ke gereja. Bagi agama-agama yang lain syariatnya ya rajin-rajin ke tempat peribadatannya. Itu semua syariat-syariat agama. Akan tetapi apa yang dikatakan syariat-syariat di sisi Allah? Syariat-syariat di sisi Sang Pencipta itu yang bagaimana? Jadi syariat-syariat di sisi Allah atau di sisi Sang Pencipta itu adalah sejak dari tanah sampai saat ini. Itulah syariatnya hidup. Itulah syariatnya Allah. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menjaga. Karena Allah yang mencukupi. Karena Allah yang memelihara. Karena Allah yang mengasihi sayangi. Karena Allah yang memakan minumkan. Cikal bakalnya badan kita sejak dari tanah hingga saat ini. Ya uripe Allah. Itulah syariat-syariat Sang Pencipta. Syariat di sisi Allah pun juga setiap kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu pun juga syariatnya hidup. Syariatnya Tuhan. Jadi kebanyakan pemahaman-pemahaman kita yang di luar sana menganggap syariat itu syariat agama manusia. Yakni seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang ditinggalkan oleh saudara kita yang salah paham memahami hakikat makrifat. Tentunya paham yang benar adalah sambungnya antara syariat, sambungnya antara toreko, sambungnya antara hakikat, sambungnya antara makrifat itu ahad jadi satu di dalam kesatuan uripe Allah. Itulah syariatullah. Maka dari itu bukti yang sangat nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyah. Jadi apapun yang kau kerjakan, baik itu sholat, ibadah, mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, mau sholat, selesai sholat, mau mandi, selesai mandi. Semuanya ada doa-doanya di dalam syariat agama Islam. Untuk apa tujuannya itu semua?
Tujuan itu semua agar hati kita selalu terikat kepada syariatullah, syariat Tuhannya, yang mana di akhir kalimat niat kita diutus kembalikan semua apapun yang terjadi di dalam kegiatan aktivitas sehari-hari kita supaya tidak diakui sebagai aktivitas manusianya, sebagai kekuasaan manusianya. Maka diperintah oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh lillahi ta'ala di ujung kalimat niat. Jadi bukan linapsi, bukan pulang kepada diri yang merasa bisa berbuat segala sesuatu yang kita syariatkan, yang kita kerjakan, akan tetapi supaya dikembalikan seluruh kekuasaan manusianya menjadi kekuasaan Tuhannya di dalam lillahi ta'ala. Itulah tujuan kita beragama. Itulah tujuan kita bertuhan, agar hati kita tidak menjadi Tuhan. Agar hati kita tahu diri, siapa diri ini, siapa Tuhan, siapa makhluk dan siapa khalik. Akan tetapi banyak pemahaman-pemahaman di luar sana malah berani meninggalkan syariat-syariat agamanya. Sudah tidak mengerjakan syariat-syariat agamanya. Karena sudah merasa kenal dengan Tuhannya. Sudah merasa dekat dengan Tuhannya. Sudah merasa makrifat kepada Tuhannya. Jadi enjoy, bisa bebas meninggalkan syariat sakarepe dewe. Jika kita meninggalkan syariat-syariat agama seperti sholat, seperti puasa, dan sebagainya, berarti itulah hawa nafsu. Apa buktinya? Kalau itu hawa nafsu yang merasa makrifat, hawa nafsu yang merasa mengenal padahal tak kenal. Apa buktinya? Bila yang ditinggalkan hanyalah sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, tentunya ia harus meninggalkan juga tidur, ia harus meninggalkan juga mandi, ia harus meninggalkan juga makan, ia harus meninggalkan juga minum, ia harus meninggalkan juga seluruh kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Mestinya begitu. Bila yang ditinggalkan hanyalah syariat-syariat agama seperti sholat dan puasa dan sebagainya, itu kan pilih kasih. Gai enake dewe. Sing penting hawa nafsune lega, merasa mulia, sudah makrifat. Semua ini adalah rasa-rasa tipuan. Iblis syaitan menipu kita, membisikkan di dalam hati kita, bro, kamu itu loh sudah makrifat, ngapain lagi sholat? Bro, kamu itu loh makrifat, ngapain lagi ibadah? Tapi masih makan dan minum, tapi masih bekerja, tapi masih berkegiatan. Berarti iman tauhid dan makrifatnya masih ala hawa nafsu. Jadi
Ma'rifat, ngaku-ngaku ma'rifat, tapi hakikatnya jauh dari ma'rifat. Itulah kebanyakan pemahaman-pemahaman yang salah selama ini. Lalu bagaimanakah cara mengaplikasikan itu semua? Kalau dilebarkan, ya panjang jalannya. Jadi untuk meluruskan, untuk mengaplikasikannya, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan tanpa iman di dada kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan tanpa kita berjumpa langsung dengan Sang Pencipta? Tanpa kita jumpa langsung dengan Sang Pencipta, ya tentunya akhirnya kita bingung sendiri di dalam mengaplikasikannya, seolah-olah sudah benar, tapi sesungguhnya di dalamnya masih jadi Tuhan, masih jadi Allah. Baik yang belum kenal Tuhan ataupun yang masih merasa kenal Tuhan, sama-sama masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Masih kembali kepada li nafsi di dalam segala perbuatannya. Maka dari itu bagaimana caranya semestinya untuk mengaplikasikan itu semua? Maka ada ayat di dalam Al-Quran. Mari kita buka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Karena itu bertaubatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Yang itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Mari kita ulang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Coba kita hayati diri kita. Anak sapi itu siapa? Anak sapi itulah hawa nafsu kita lebih unggul keberadaannya di hati kita daripada Sang Pencipta. Hawa nafsu merasa lebih wujud daripada Sang Pencipta di hati kita. Hawa nafsu merasa lebih hidup, kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Hidupnya Sang Pencipta di hati kita. Hawa nafsu kita merasa lebih berkuasa dari kuasanya Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka
derajatnya tidak lebih daripada hayawan di sisi Allah. Itulah Al-Quran. Itu Allah yang berfirman. Jadi bila di dalam hati kita masih ada manusianya, yang wujud manusianya, yang hidup manusianya, yang berkuasa masih manusianya, yang jadi Tuhan masih manusianya, apa bedanya kita menyembah sapi betina, bahkan lebih sesat lagi di hati kita. Jadi bagaimana cara taubatnya? Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Inilah maknanya. Pintu taubat itu tidak cukup astagfirullahaladzim, tidak cukup jauh. Maknanya pintu taubat itu harus matikanlah dirimu, ketemu hari kiamatmu. Bukan kiamat-kiamat yang di luar sana. Yakni kiamatnya masing-masing hati manusia. Rela dan ridhonya manusia kembali kepada Tuhannya. Itulah kiamat. Setelah kiamat maka bangkit dan beramal soleh. Mohon maaf. Jadi tanpa membunuh diri. Jadi tanpa mati sebelum mati. Jadi bila masih ada manusia kita di hati kita selamanya. Pemahaman-pemahaman seperti ini masih di dalam angen-angennya saja. Tidak bisa mengaplikasikannya. Kenapa? Karena yang jadi pembimbing, karena yang menjadi mursyidnya masih hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh dirinya sendiri, sementara dirinya masih sangat sayang banget dengan dirinya. Sementara dirinya masih cinta banget dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa membunuh dirinya, sementara yang diimani, yang diwujudi, yang dihidupi di dalam hatinya masih cintanya kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi jalan satu-satunya ya harus ada yang menjagal hawa nafsu ini. Ada pembimbing khusus untuk dibawa ke dasar samudra hayatullah agar manusianya tak bisa napas lagi dan mati di dalam samudra uripe Allah. Harus menemui pembimbing yang bisa mengajak Anda untuk menyelam, mengambil mutiara-mutiara yang telah lama hilang di hati kita. Jadi Anda PR-nya harus cari pembimbing. Mohon maaf. Harus cari guru mursyid. Namun bila Anda merasa sudah tahu, ya tidak usah cari guru mursyid. Ya belajarlah sendiri. Nah, jadi versinya manusia beda-beda. Karena manusia yang merasa paham, akhirnya merasa dirinya sudah makrifat, padahal jauh dari makrifat. Hakikat orang yang sudah makrifat itu bagaimana sih? Orang yang berani membunuh dirinya sendiri, yakni manusia yang menyadari bahwa sesungguhnya hakikat diri manusianya itu tak ada. Hakikat diri manusianya tak hidup. Hakikat diri manusianya tak wujud.
hakikat diri manusianya tak punya kuasa sedikit pun. Itulah yang dikatakan makrifat. Makrifat itu adalah manusia yang sudah tak merasa makrifat lagi di dalam hatinya. Karena yang ada hanyalah Tuhannya. Maka tidak bingung lagi bila manusianya sudah sampai ke alam itu. Sudah sampai ke alam kematiannya lewat pintu baiat kepada pembimbingnya. Jadi untuk mengaplikasikan mudah dengan bimbingan-bimbingan guru pembimbingnya. Jadi PR Anda ya harus cari guru pembimbing. Siapa yang Anda mau, kira-kira yang Anda rasakan bisa mengantarkan jiwa Anda kepada Tuhan, Sang Pencipta diri manusia Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Bila masih manusianya merasa makrifat, bila manusianya masih ada, bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan di dalam paparan uripe Allah ini? Ya harus ditiadakan dulu manusianya, harus dibunuh dulu manusianya, harus dibaiat dulu manusianya, baru bisa mengaplikasikan apa yang dimaui Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah dan ikutilah para utusan Allah. Yakni bila kita sudah mengikuti, sudah bermakmum kepada Allah, maka kita akan menjadi Rasulullah. Bila sudah mengenal Allah dengan benar, maka manusia akan menjadi utusan-utusan Allah. Diperintah Allah, tidak menjadi utusan-utusan iblis dan setan lagi di hatinya. Tidak disuruh-suruh oleh iblis dan setannya lagi di hatinya. Syaratnya ya harus jumpa dulu dengan Allah. Baru aplikasinya itu datang sendiri. Jadi tidak usah aplikasi lagi. Kalau masih ada manusianya, masih hidup manusianya, masih merasa makrifat manusianya, ya bingung sendiri. Sampai akhir hayatnya bingung sendiri. Jaga Allah. Tapi kalau sudah berbaiat, kita sudah tidak jaga Allah lagi. Allah yang jaga kita. Jadi tidak bingung lagi cara mengaplikasikannya. Karena memang kita tak pernah punya, tak pernah bisa aplikasi selain uripe Allah. Itu jawaban pertanyaan yang pertama. Aba Misran dari Malaysia. Jadi bila kita mau dibimbing oleh seorang guru, maka guru itu akan membimbing sampai di depan Sang Pencipta dirinya, ditunjukkan dengan nyata dan jelas, tidak berbelit-belit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya Ahad dan Esa? Anda akan paham jika pertanyaan yang pertama tadi sudah teraplikasi di dalam hati Anda, sudah tahu jawabannya. Bagaimana mungkin manusia tahu keesaan Allah bila manusianya masih esa dengan hawa nafsunya? Bagaimana mungkin manusia tahu keahadan Allah sementara manusia masih merasa ahad di dalam hatinya dengan iblis dan setannya? Ya semuanya hanyalah angan-angan saja. Karena manusianya masih menyembah
sapi betina. Karena manusianya masih ingin hidup terus. Tidak mau membunuh dirinya demi Tuhannya yang telah menciptakannya. Selamanya akan buta akan Tuhannya. Ada lagi di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-21. Ini surat dari Allah bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Tak ada bedanya di sini, agama apapun dikasih surat oleh Allah lewat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, agama apapun kamu, siapapun kamu, aliran apapun kamu, golongan apapun kamu, punya kepercayaan apapun kamu, sudah termasuk wahai manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada permata yang harus kita gali. Mari coba cermati lagi artinya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kita kan masih ada apa sudah tak ada. Orang-orang sebelum kita berarti masih hidup ataukah sudah mati. Agar kamu bertakwa berarti orang-orang sebelum kamu kan sudah mati. Maka matikanlah dirimu agar ketemu dengan takwa. Kalau kita tidak mengikuti orang-orang yang sebelum kita, yang masih hidup, ya kita tak akan pernah bisa bertakwa. Apalagi ngaku-ngaku masuk agama Islam, masuk sebuah agama. Yang mana di dalam sebuah agama itu pasti yang dicari Tuhannya yang menciptakan dirinya. Tapi kebanyakan manusia masuk ke dalam agama-agama hanyalah kepentingan-kepentingan iblis dan setannya. Kepentingan-kepentingan hawa nafsunya daripada kepentingan Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, jadi cocok sudah. Jadi cara taubatnya harus ketemu pintu taubat atau baiat. Maknanya harus mati dulu. Harus ketemu dengan kiamatnya. Baru bisa kita tenggelam di dalam kodok dan kodarnya Allah. Jadi disitulah barang siapa beriman kepada kodok dan kodarnya Allah, disitulah surga itu. Disitulah kenikmatan itu. Selama ini karena kita belum mati, karena kita belum ketemu kiamat, kita selalu bandel dan bangkang dengan kodok dan kodar yang Allah berikan pada kita. Kebanyakan kita komen-komen, aku banyak ibadah kok masih miskin saja. Aku sudah banyak berdoa kok masih gini-gini saja. Pasti komen selalu menjelek-jelekkan Allah di dalam hatinya. Dan memulia-muliakan hawa nafsunya sebagai yang dipertuhankan di dalam hati kita selama ini. Kenapa?
Karena belum beriman, tak punya iman, apalagi bisa masuk Islam, apalagi menjadi mu'allaf di sisi Allah. Iman saja tak punya, bagaimana mungkin bisa bersahadat? Apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi haji. Semua hanyalah angan-angan dan semua kerjaannya hawa nafsu demi untuk menyesatkan hati manusia kepada Tuhannya. Jadi untuk masuk Islam itu ya harus iman dulu, ketemu dengan yang diimani. Allahnya ketemu langsung, malaikatnya ketemu langsung, kitab-kitabnya ketemu langsung, para nabi dan rasulnya ketemu langsung, hari kiamatnya ketemu langsung, dan kodok kodarnya ketemu langsung. Jadi setelah ketemu langsung, maka bisa masuk pintu rukun Islamnya, baru bisa bersyahadat. Syahadatnya pasti benar, karena sudah bertemu langsung dengan pencipta dirinya. Bila yang ada masih hawa nafsunya berkedudukan menjadi Tuhan di hatinya, bagaimana mungkin bisa dikatakan Islam di sisi Allah? Bisa selamat hatinya menuju kepada Allah. Pasti tersesat jalannya. Man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya, buta imannya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya pun ia tambah buta. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya. Maknanya barang siapa di dunia ini tak kenal Tuhannya, maka akhirat atau hatinya masih cinta kepada dunia. Hatinya tidak mau meninggalkan dunia, masih umek dengan dunia. Jadi sholatnya sholat dunia, ibadahnya ibadah dunia, yang mana hatinya menghadap dunia, ingat dunia. Inilah yang dikatakan man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya, wa fil akhirati a'ma, maka hatinya pun buta kepada Tuhannya. Wa adallu sabila, maka sesatlah solatnya, sesatlah ibadahnya, sesatlah apa yang dilakukannya selama ini. Tersesat semua. Karena tak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, kecuali iman kepada inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi yang nyata di dalam hati kita siapa? Bila masih diri manusia kita yang nyata, itulah syaitannya. Jadi selama ini sholatnya bukan nyembah Allah, tapi salah Tuhan, nyembah syaitan. Diaku-akui sholat dirinya, nyembah syaitan. Diaku-akui ibadah dirinya, nyembah syaitan. Maka dari itu butalah mata hatinya, maka akhiratnya pun buta. Maknanya tidak sampai semua ibadah itu, melainkan menghina Allah saja. Kalau di dalamnya kita menghina Allah, apa mungkin kita berharap-harap pahala? Apa mungkin kita berharap-harap surga? Sementara kita menghina Allah di dalam sholat dan ibadah kita. Disuruh naik mi'raj kepada Allah, kok malah masih main-main di dunia bersama iblis dan syaitan.
Allahu Akbar di dalam sholatnya yang diingat, yang dituju, yang ditemui cinta-cintanya. Urusan-urusan dunia. Berbagai macam ingatan-ingatan kita di hati kita tentang dunia saat kita sholat. Itu kan namanya penghinaan kepada yang menciptakan diri kita. Tapi kita tidak sadar bila kita selama ini hanya menghina-hina dina Allah saja. Kenapa? Karena iman kita selama ini telah disesatkan oleh musuh-musuh kita. Yang mana musuh kita, setan kita, hawa nafsu kita tidak rela, tidak ridho bila harus sujud kepada Adam. Tidak rela, tidak ridho sujud kepada ketiadaan diri kita. Itulah yang membuat kita selama ini tersesat jauh dari jalan Tuhan. Jauh dari ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Coba kita cermati, coba kita hayati. Apa yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar. Berarti Muhammadnya itu harus wujud atau Adam. Jadi Muhammadnya harus jadi Tuhan apa jadi Rasulnya Allah. Nah, disitulah jelas sekali berarti Muhammadnya kan harus tak ada. Agar apa? Agar yang melempar Allah, bukan Muhammad lagi. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad ya. Agar menjadi Rasulullah bisanya ngelempar ini karena diutus Allah. Karena digerakkan Allah. Karena perjalankan Allah, bukan gerak, bukan berjalan, bukan lempar sendiri Muhammad ya. Selama ini kan kita salah Tuhan. Tuhan yang telah ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hanya ikut-ikut ngaku-ngaku saja sebagai umatnya Muhammad. Tapi dalam hati kita mengikuti iblis dan setan secara tidak kita sadari karena bodohnya, karena butanya mata hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jawaban yang kedua, apa bedanya Ahad dan Esa itu? Ketika kita masih ada ya bingung membedakan karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Namun bila manusianya sudah ketemu Tuhannya, sudah tidak bingung lagi. Ahad, Esa, Wahid sudah tidak ada urusan. Semua urusan Tuhannya. Enak kita dijaga Tuhan, tidak jaga Tuhan lagi. Kalau kita masih merasa di dalam paparan uripe Allah merasa paham, akhirnya tidak menemui guru pembimbing Anda. Tidak digurukan lagi, Anda belajar sendiri. Apa bedanya Anda belajar dengan buku, belajar dengan komik, belajar dengan film, belajar dengan YouTube, ya mursyidnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi carilah guru yang bisa membimbing hati Anda sampai kepada Allah. Banyak guru-guru di luar sana. Silakan pilih-pilih sendiri yang bisa membawa hati Anda kepada kedamaian bersama Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua khususnya Aba Basir yang dari Malaysia yang bertanya tadi, semoga terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan. Dan semoga khususnya diri saya dan kita semua senantiasa di dalam
dipahamkan oleh Allah dengan paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita gemahkan salawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat yang mau bertanya-tanya, silakan saya tunggu dengan menghisap rokok dulu. Sambil kita hiburan lagu-lagu dulu ya. Mohon maaf, mohon arahan bagaimana jika mengerjakan sholat sementara tidak ada kerentak di hati. Ini pertanyaan kelas tinggi. Pertanyaan orang yang merasa makrifat. Manusia masih merasa dirinya yang makrifat. Akhirnya bertanya, bagaimana jika mengerjakan sholat sementara tidak ada kerentak di hati? Bagaimana mungkin Anda bisa mengerjakan sholat kerentaknya saja tidak ada? Begitu sahabat. Berarti kan bukan sholat. Jika kerentaknya tidak ada,
Tapi sholat ya sama saja dengan hawa nafsu yang mengerjakannya. Jadi mohon jangan salah memahami hakikat dan makrifat. Bila masih merasa adanya kerentek dan merasa mengerjakan sholat, kan berarti manusianya yang masih merasa makrifat, yang masih merasa berbuat. Begitu jawabannya Kang Wardi. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh pertanyaan Kang Wardi. Alhamdulillah, jadi pertanyaannya agar bisa kita aplikasikan terutama untuk saya sendiri dan kita semua, serta untuk yang bertanya sama-sama mendapatkan ilmu. Bila ada yang bertanya, itulah faedahnya kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya ya nyantai-nyantai kita dengarkan lagu sambil saya tunggu pertanyaan yang selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Wardi. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa gerangan yang bakal terjadi lagi. Begitu buruk telah kau perlakukan aku, ibu menangislah demi anakmu. Sementara aku tengah bangganya mampu tegak setia meski banyak cobaan. Begitu tulusnya ku buka tanganku, langit mendung gelap malamku. Ternyata melakukan indah. Saya pun juga belajar sama dengan Anda semua. Tetapi akan tetap ku hayati hingga sakit hati ini telah sempurnakan kekejamanmu. Silakan bila ada yang mau bertanya, silakan kita sama-sama belajar. Mungkin menyebar hujan di tengah jalan. Yang bertanya bisa lewat komen-komen di bawah ini atau bisa bertanya langsung kepada kami admin di WA. Catat nomornya 0822 4564 7438. Bisa bertanya-tanya di situ sepuas-puasnya. Kita belajar bersama-sama. Tetapi akan tetap ku hayati hingga sakit hati ini telah sempurnakan kekejamanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu diperlukanlah guru pembimbing untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menggeliat di dalam hati kita. Jadi bagi Anda PR-nya ya harus cari guru pembimbing dimanapun berada, cari.
dari dulu di area tempat Anda berada, siapa yang bisa mengantarkan jiwa Anda kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Jadi jangan merasa kita sudah paham, jangan merasa kita sudah tahu, jangan merasa kita sudah makrifat, itu tambah jatuh. Karena tak ada guru pembimbingnya, akhirnya yang membimbing sebagai penasehatnya, ya hawa nafsunya sendiri. Itu yang membahayakan pemahaman kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila tak ada pertanyaan lagi, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.